Oke, bunyi, kita buka volumenya. Bunyi ya. Oke teman-teman, kembali lagi masih bersama di channel ini ya. Sesuai judul dan thumbnail, pada kesempatan video kali ini teman-teman, kita bakalan mentutorialkan yaitu cara merakit sebuah power ini ya, PAM 8403 ya. Ini sangat detail sekali, harganya murah ya, tidak sampai 5.000 ini. PAM 8403, dan kita nanti bakalan rakit di box plastik seperti ini. Ini sudah tak bikinkan lubang, digunakan untuk sakelar ya, karena ini melubangnya agak sulit ya. Oke, buat teman-teman yang tidak mau ribet untuk merakit, ini sudah tak jual, harganya masih promo dan murah. Langsung saja kunjungi untuk link pembelian ada di deskripsi di bawah video ini ya, buat teman-teman yang tidak mau ribet. Oke, baik, di sini langsung saja kita review dulu alat-alat apa saja, bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk merakit power PAM 8403 ini ya. Langsung saja ya. Yang pertama yaitu ini ada box. Nah, ini ukurannya kali 3 ya. Kalian beli di toko online ini harganya sangat murah banget. Oke. Yang kedua, di sini kalian membutuhkan kabel data cas HP seperti ini. Ini panjangnya sekitar 1 meter ya. Lanjut, di sini kalian membutuhkan juga yaitu potensio. Ini mono ya, potensio mono. Kalian membutuhkan 2 biji. Lanjut, di sini yaitu kalian juga membutuhkan terminal jepit speaker. Ini yang 4 pin ya, seperti ini. Oke. Lanjut, di sini kalian membutuhkan soket RCA seperti ini. Ini yang stereo. Lanjut, di sini kalian membutuhkan ini untuk mempercantik tampilan dari potensionya ya, seperti ini. Ada 2 juga. Lanjut, di sini ada elko ataupun kapasitor ya. Di sini kapasitasnya 1000 mikro 25 volt. Lanjut, di sini kalian butuh sakelar kecil, digunakan untuk sakelar powernya ya. Kita butuh yang kecil seperti ini. Selanjutnya di sini yang terakhir, ini yang paling penting yaitu powernya ya. Ini suplainya nanti cukup 5 volt saja, langsung dicolok ke cas HP bisa. Ini PAM 8403. Oke, di sini langkah pertama kalian pasang komponen-komponen ya. Jadi di sini kita buat lubang-lubang dulu. Ini tak percepat supaya nanti kalian itu tidak lama ya nontonnya. Ini kita buat lubang dulu untuk memasang komponen-komponennya ya. Oke teman-teman, di sini untuk bagian boxnya sudah kita buat lubang seperti ini ya. Nah, kalian bisa sesuaikan seperti video kali ini ya untuk lubangnya. Langsung saja kita ke perakitan untuk ke bagian komponen, kita pasang di boxnya.
teman-teman ya. Di sini untuk perakitan komponen sudah kita pasang semua di bagian boxnya ya. Dari sini potensio, sakelar, soket RCA dan juga terminal jepit 4 speakernya ini. Nah, langsung saja kita setelah ini ke perakitan perkabelan ya Sam. Langsung saja. Di sini pertama-tama kita kupas untuk bagian kabel ini ya, kabel USB-nya. Oke teman-teman, jadi di sini untuk bagian kabel USB ini ada 4 jalur kabel ya. Nah, ini ada hitam, ini ada merah, ini ada hijau, ada putih ya. Kita potong untuk bagian warna hijau dan putih ya, karena ini tidak guna. Ini isinya untuk kabel data ya. Ini yang hitam dan merah ini kita potong segini ya. Kita sisakan segini. Ini untuk potongan kabelnya kita gunakan untuk perakitan. Oke, lanjut. Di sini setelah itu kalian ambil untuk power pump 8403-nya dan elko ya. Nah, di sini ada 2 kutub ya di bagian elko ini. Kalau masih baru ini kawat yang panjang ini kutub positif, dan untuk kawat yang pendek ini kutub negatif, atau ini kalau ada putih-putihnya ini adalah kutub negatif, dan bagian yang polos ini adalah kutub positif. Nah, untuk masuknya ini di bagian ini ya, 5 volt ini ada kutub positif negatif, tinggal kalian pasang. Nah, seperti ini ya. Ditekuk supaya ngancing. Nah, oke, mantap seperti ini. Untuk langkah selanjutnya di sini disolder dulu ya. Setelah itu untuk bagian yang kutub negatif kita potong untuk kawatnya. Lalu untuk sisa kawatnya ini kita pasang di ground atau di tengah ini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita solder. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kalian siapkan untuk 4 kabel ya. Ini yang merah 2, yang hitam 2. Nanti ini kita pasang di bagian output si power. Nah, seperti ini ya. Langsung saja kita pasang di bagian sini. Yang plus merah, yang min hitam. Semuanya kita pasang. Oke teman-teman, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Nah, ini sangat jelas banget. Kalian bisa samakan seperti pada video kali ini ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi setelah kita rakit seperti ini tadi, selanjutnya kita ke pemasangan di bagian box ya. Nah, jadi untuk penjelasannya supaya teman-teman lebih mudah dalam pemahaman, di sini saya rakit dulu, setelah itu yang saya pasang kabelnya jalur mana kita jelaskan. Seperti itu ya untuk cara penjelasannya, supaya teman-teman yang mau mengikuti supaya jelas. Langsung saja kita rakit dulu untuk kabelnya. Oke teman-teman, jadi yang saya solder tadi kabelnya ini ya, ini output dari power. Ini yang merah menuju ke merah sini. Untuk yang hitam, ini kutub negatif menuju yang hitam sini.
Lanjut ini yang merah yang sini, ini langsung menuju ke sini, dan yang hitam sini langsung menuju ke sini. Nah, sangat mudah ya. Lanjut yang saya solder tadi ini ya, di bagian grounding, ini yang tengah. Ini kita solderkan ke potensio yang kanan, dan untuk pinnya yang bagian paling kiri atau ground ya. Nah, lanjut yang saya solder lagi di sini bagian positif ini langsung menuju ke saklar ini ya, salah satu pinnya ini. Oke, mantap. Lanjut kita solder lagi teman-teman. Oke, lanjut ke penjelasan ya teman-teman ya. Nah, jadi yang saya solder tadi di sini kita memasang kabel USB ya teman-teman ya, seperti ini kabel USB-nya. Nah, ini yang dua jalur tadi tinggal sisa kabel merah dan hitam ya. Ini warnanya agak hitam-hitam, yang warna putih ya, ini saya menyebutnya hitam. Nah, jadi ini yang hitam menuju ke elko bagian kutub negatif si power pump, dan untuk yang merah ini langsung menuju ke bagian saklar ini, yang kutub yang sisa tadi. Ini yang menuju ke pump ya teman-teman, seperti ini. Nah, sangat jelas banget ya, lihat. Nah, seperti ini. Yang atas ya ini, dan bawah ini menuju ke plusnya si pump yang kita jelaskan tadi. Lanjut kabel yang kita solder lagi yaitu di bagian kutub ini ya, atau ground. Groundnya ini jalurnya kemana Bang? Jalurnya yaitu dari potensio kiri, pin yang paling kiri kita solder, lalu menuju ke bagian kawat yang tadi teman-teman ya, kawat yang bagian potensio yang kanan untuk pinnya yang paling kiri. Lalu kabel ini menuju ke bagian soket RCA dan di bagian yang tengah ya, yang tengah atau grounding, seperti itu. Lanjut kita ke penyolderan teman-teman. Oke, mantap guys, di sini sudah kita solder tadi ya. Langsung saja seperti tadi kita jelaskan ya. Jadi tadi yang kita solder kabel yang warna putih ini ya teman-teman ya. Nah, untuk jalur yang pertama ini dari potensio yang paling kiri ya, potensio kiri, dan untuk soldernya di pin yang paling kanan ya. Ini pin yang paling kanan. Ini menuju ke potensio yang kanan. Untuk yang kita solder pin yang paling kanan juga. Jadi di jumper ya teman-teman ya. Dari pin yang paling kanan ini, dari potensio ini ya, ini langsung menuju ke soket RCA. Nah, soket RCA-nya di bagian yang warna merah dan hitam, ini kita jumper pinnya jadi satu. Nah, jadi power ini menjadi power mono ya teman-teman, seperti itu. Kita lanjut untuk sambungan yang paling terakhir ya teman-teman ini.
Oke, di sini kita jelaskan lagi ya teman-teman. Nah, di sini untuk yang kita solder tadi yaitu kabel yang warna merah. Nah, ini kabel yang warna merah. Untuk yang pertama jalurnya dari potensio kiri ya, potensio kiri ini menuju ke bagian power pump dan inputnya di input R ya. Ini kabelnya. Oke, lanjut di sini untuk kabel selanjutnya yaitu kabel merah yang pendek ini teman-teman ya. Di sini solderannya di potensio yang kanan, pinnya yang tengah ya. Dan untuk ini jalurnya menuju ke pump, power pump. Ini menuju ke input L. Seperti itu ya teman-teman. Dan ini sudah selesai ya untuk penyambungan perakitan power dari perakitan power TPA 3110 ini sudah selesai dan ini siap kita cek soundkan. Setelah ini langsung kita tutup seperti apakah untuk nanti suaranya langsung saja kita cek soundkan ya Sam. Oke, di sini bagian kabel ini juga jangan lupa dilem ya supaya tidak ketarik-tarik. Nah, setelah ini sudah selesai langsung saja kita tutup. Langsung saja kita tutup dan setelah ini kita cek sound Sam. Oke, jadi di sini untuk perakitan sudah selesai ya. Selanjutnya langsung saja kita uji coba apakah bisa bunyi ya. Di sini kita pakai speaker ini. Nah, ini satu jalur ya. Nanti kita coba ganti kanan kiri. Kita lihat apakah outputnya bisa keluar menyalakan speaker ini. Langsung kita coba ya Sam. Kita butuh kabel RCA atau 3,5 mili ya, seperti ini. Ini ke HP ataupun ke receiver Bluetooth bisa. Ini masuknya ke power sini. Dan untuk power ini membutuhkan daya 5 volt ya. Di sini bisa langsung dicolok ke cas HP, power bank. Kalau di sini saya pakai genset mini ya. Ini outputnya 5 volt. Oke, sudah nyala ya. Di sini kita nyalakan. Ini kita nyalakan juga. Kita buka. Oke, ini sudah nyala ya suaranya. Lanjut kita coba kasih musik. Oke, di sini sudah kita colokkan ke HP ya. Langsung saja kita coba play. Oke, bunyi, kita buka volumenya. Bunyi ya. Asli ya ini. Oke, kita coba channel satunya. Ini kita geser ke satunya ya. Di sini. Lalu kita buka. Ternyata bunyi. Mantap. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu tutorial perakitan dari power pump 8403 ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang mau merakit. Oke, sekian dari video kali ini. Lanjut kita video selanjutnya. Mantap.